Oke. Sebetulnya Miss Rani? saya bilang, saya mahasiswa pasca sarjana dari UIN. Oke. Saya ingin menanya ini mengenai prinsip-prinsip yang ada di sekolah sini. Karena itu berhubungan sama penelitian saya. Nah, saya mau bertanya, apakah Miss belajar di kelas? Kepala sekolah? Iya. Oh, Miss sekolah. Iya, kepala sekolahnya. Maaf ya, Miss. Iya, iya. Ini kepala sekolah. Miss sudah berapa lama ya Miss jadi kepala sekolah di sini? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sebelumnya Miss sudah pernah jadi kepala sekolah di sekolah lain? Enggak, ini yang pertama. Oh, ini yang pertama. Menurut Miss sebagai kepala sekolah, apa saja visi misi dari sekolah Montessori itu semua? Kalau sekolah Montessori itu visi misinya yang pasti yang pertama adalah membantu anak-anak berkembang sesuai dengan tahapan mereka. Itu yang pertama. Jadi anak-anak itu punya keunikannya sendiri, punya kemampuan sendiri. Jadi memang kita harus berpusat kepada anak-anak. Gitu. Tidak mengikuti sistem karena anak-anak itu memiliki sistem tersendiri. Terus kalau Montessori ini Miss, dia memang yang di sekolah ini ya Miss, itu memang dari ada pusatnya atau sekolahnya memang mengubahkan sendiri atau bagaimana? Jadi Montessori itu kan hanya metode pembelajaran dan itu adalah punya kebebasan, semua orang punya kebebasan untuk menggunakan metode tersebut. Jadi tidak ada pusatnya, tapi kita hanya menggunakan metode prinsip-prinsipnya saja. Mengenai posisi bahasa Inggris Miss, bagaimana di dalam kurikulum Montessori itu sendiri? Kalau di kurikulum Montessori itu bahasa pengantarnya, karena penemu Montessori ini kan Maria Montessori, jadi kan dari luar negeri. Jadi memang bahasa pengantar yang kita gunakan dalam semua pelajaran Montessori itu adalah bahasa Inggris. Itu memang wajib. Itu memang wajib. Sejauh mana Miss prinsip Montessori diterapkan dalam pembelajaran di sini? Kalau di sini sih sekitar 80% ya. Karena kita juga ada kendala mengenai sistem-sistem pemerintahan yang tetap harus kita ikuti. Jadi kita nggak bisa 100%. Seperti jam pelajarannya kita harus batasi karena harus ada pelajaran nasional juga yang harus kita ikuti. Oh, berarti ada yang tidak nasional di Montessori gimana? Kalau Montessori itu kita mulai dari pagi ya, dari jam 8 sampai jam 12 itu full Montessori. Cara pengajarannya misalnya mereka mix age group, belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Tapi ketika jam 1 sampai jam 3 itu akan menggunakan kurikulum pemerintah sesuai dengan grade kelas 1 kita gabungkan dengan kelas 1. Iya, betul. Berarti dia di mix antara kurikulum pemerintah dan kurikulum Montessori itu sendiri. Apa harapan terhadap hasil belajar siswa Miss? Kami berharap sih setiap siswa itu yang pertama setelah keluar dari sekolah kami itu mandiri. Jadi mereka tahu apa yang mereka mau dan mereka percaya dengan apa yang mereka miliki. Itu sih yang paling kita inginkan dari anak-anak kita. Berarti dia dari ke-10, kan ada 10 yang saya pelajari tentang basic Montessori, tapi ke-10-nya kan yang implementasikan? Tetap semuanya diimplementasikan, tapi bagaimana dalam lapangannya ya terbatas karena masalah waktu tadi. Sekarang mengenai Cak Center ya Miss ya, bagaimana kebijakan sekolah dalam mendorong pembelajaran yang berpusat kepada anak? Karena kita Montessori itu kan sudah dari awal sudah berpusat kepada anak ya. Kalau pemerintah kan baru-baru ini saja. Kalau Montessori itu sudah berpusat pada anak. Contoh salah satunya adalah kurikulum yang kita gunakan atau lesson plan. Jadi lesson plan-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi tidak kita paksakan. Kalau dia masih bisa di level A ya dia tetap di level A. Kalau dia sudah bisa improve ke level yang lain, kita akan kasih dia ke level yang lain. Jadi kita nggak menunggu mereka untuk sama dengan teman-teman yang lain. Jadi sudah berpusat kepada anak. Lalu di sekolah, di kelas juga kita belajar sudah menerapkan kemandirian. Anak-anak di Montessori itu rata-rata semuanya bisa mengutarakan pendapat, tidak takut kepada guru karena kan kita seharian itu sama anak. Jadi mereka merasa kita ini adalah partner dia. Jadi kita bisa mengobservasi dia. Jadi kita rasa sih sudah berpusat pada anak sekali sih kalau Montessori. Kalau implementasinya terhadap bahasa Inggris bagaimana? Kalau bahasa Inggris karena di kelas kan semuanya harus menggunakan bahasa Inggris. Memang ada beberapa kasus anak-anak yang tidak fasih berbahasa Inggris, tapi karena lingkungan dia mendukung dia untuk berbahasa Inggris, teman-temannya, guru-gurunya, jadi dia kenal dengan bahasa Inggris. Lambat laun mereka menjadi akrab dengan bahasa Inggris. Jadi menggunakannya sebagai bahasa keseharian. Karena katanya ada sekolah TK-nya juga ya, Montessori. Betul, ada TK
sudah fasih berbahasa Inggris dan dibantu dengan orang tua yang memang bisa berbahasa Inggris juga. Kalau kita lihat kalau orang tuanya bisa berbahasa Inggris secara sederhana aja ya, itu akan membantu anak-anaknya di luar dalam berbahasa Inggris. Kalau case-nya anaknya itu memang tidak lulusan dari TK Montessori bagaimana? Tergantung, kita lihat lagi dari keluarganya. Kalau di keluarganya itu mereka sudah memaparkan tentang bahasa Inggris, rata-rata mereka gampang untuk involve di situ. Tapi kalau memang mereka yang tradisional banget, memang agak-agak struggle ya. Jadi anak-anak harus belajar seperti bahasa-bahasa permintaan sederhana dulu. Tapi untuk yang fluent itu agak susah. Memang susah. Menurut ini sebagai kepala sekolah, kenapa child center ini penting untuk anak-anak? Karena kita merasa bahasa Inggris ini kan bahasa global. Kalau mereka mau nanti berkembang lebih jauh, ya salah satunya adalah menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Kesempatan mereka yang mereka dapat nanti akan lebih luas. Terus bagaimana nih sekolah mendukung mengenai kemandirian siswa? Kalau kemandirian kita sudah mendukung dari anak-anak makan sendiri, lalu ke toilet sendiri, lalu menulis jurnal sendiri. Iya, ada jurnal harian mereka sendiri, lalu menyiapkan pelajaran sendiri semuanya. Kalau jurnal itu apa biasanya? Jurnal itu adalah kegiatan mereka dalam satu hari. Apa yang mereka lakukan mereka catat, lalu mereka akan berikan kepada orang tua sebagai buku penghubung. Iya, betul. Bagaimana kemandirian anak ini bisa terlihat saat pembelajaran? Biasanya mereka akan tidak cepat bertanya ya. Rata-rata anak ketika dikasih soal kan akan langsung bertanya tanpa membaca instruksi. Rata-rata kalau anak dia disiplin, dia akan baca instruksi dulu, mencoba memahami dulu. Jika dia tidak bisa, baru dia bertanya. Itu salah satunya sih. Bagaimana peran guru dan lingkungan untuk mendukung kemandirian siswa tersebut? Salah satunya itu kita kan punya circle time. Setiap pagi kita akan circle dulu. Guru-guru mengingatkan apa-apa yang harus mereka kerjakan mengenai tanggung jawab mereka. Memang nggak spontan, tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus, anak-anak mulai paham tanggung jawab mereka apa pentingnya kemandirian bagi mereka. Gitu. Guru-guru di kelas juga bukan sebagai babysitter ya. Di kelas mereka hanya mau observe, mengingatkan, memberi arahan gitu untuk anak-anak melakukan semuanya sendiri. Di satu kelas itu kan katanya Mixed age group, iya betul. Ada 2 level. Ada 2, ada 3. Kalau di atas 3 level. Itu berarti gurunya di dalam satu kelas itu ada berapa orang? Antara 2 atau 3 tergantung jumlah anak. Itu memang ditetapkan di kelas ini gurunya. Iya, memang. Kita tahu. Misalnya kalau di sekolah ada nanti ada wali kelas, kemudian nanti ada lagi guru mata pelajaran. Kalau di sini Kalau di sini setiap guru untuk Montessori ya, setiap guru yang diam di dalam satu kelas itu harus menguasai semua pelajaran Montessori. Itu ada math, ada culture, sama ada English. Jadi misalnya kalau di kelas Miss Regina Newton ada 2 guru itu harus bisa mengajar 3-tiganya. Jadi ketika anak mau belajar bahasa Inggris, dia bisa pergi ke guru siapa aja. Gitu biasanya. anak bebas milih ini ya mata pelajaran. Iya, betul, bebas. Mengenai kebebasan ini, bagaimana keseimbangan antara kebebasan dan aturan yang ditetapkan? Nggak mungkin bebas kok semuanya ada aturan. Itu bagaimana supaya antara kebebasan dan aturan itu bisa seimbang? Jadi kalau di sini kita memang membiarkan anak untuk memilih apa yang mereka mau, tapi ada target satu hari yang kita tetapkan. Misalnya dalam satu hari kamu harus mempelajari 3 pelajaran Montessori. Yang mana yang duluan terserah, pilih, boleh. Seperti itu sih, kita ada kebebasan memilih, tetapi ada batasannya juga. Iya, betul, ada batasan-batasannya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris bagaimana sebenarnya kebebasan tersebut? Kalau kebebasan dalam bahasa Inggris yang saya lihat di kelas ini adalah, kalau di kelas-kelas konvensional kan rata-rata anak tidak berani berbicara ya. Kalau di sini semuanya berani berbicara. Saat guru menjelaskan, saat guru memberikan worksheet, mereka berani berbicara gitu. Insist kalau mereka tidak bisa bahasa Inggris, mereka akan tetap bertanya. Itu salah satu antusias yang saya lihat sih di kelas-kelas Montessori. Antara kebebasan sama aturan itu dua hal yang berbeda. Iya, betul. Terus apa tantangannya sebagai kepala sekolah supaya anaknya bebas tapi dia tetap mengikuti aturan? Tantangannya itu salah satunya karena kadang-kadang pendidikan di rumah beda dengan di sekolah ya. Kebebasan yang kita tetapkan di sini sama yang di rumah mereka kan kadang-kadang beda. Jadi memang terkadang untuk beberapa anak yang di rumahnya kebebasannya itu misalnya karena orang tuanya bekerja full. Jadi mereka bebas melakukan apa yang mereka mau di rumah. Ketika di sini ada timer-timer yang harus kita gunakan, memang beberapa anak itu terkadang memang harus diingatkan berkali-kali sih. Selebihnya sih di sini anaknya oke semua.
Kalau untuk kebebasan dengan aturan semuanya bisa ikutin. Sopan santunnya juga. Karena rata-rata terdiri dari keluarga yang menengah ke atas ya. Iya. Jadi secara Etikanya juga sudah dapat dari rumah. Mungkin masalah kedisiplinan sih, ada beberapa anak yang kurang disiplin di rumah, terlalu manja gitu. Itu rata-rata sih begitu di sini. Kadang ada yang pakai babysitter juga. Betul. Nah, terus kemudian selanjutnya ini mengenai fasilitas, Miss, ada tidak fasilitas khusus untuk belajar bahasa Inggris gitu, Miss? Kalau di sini kita fasilitasnya nggak ada ya, yang khusus nggak ada ya, karena memang kita gunakan sebagai bahasa pengantar, jadi nggak ada alat khusus yang kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi lebih ke alat itu umum gitu. Umum ya, betul. Biasanya kan kemarin kan ada kayak simbol-simbol gitu, Miss. Oh itu aparatus Montessori namanya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris secara Montessori, secara teori ya, kita memiliki beberapa aparatus, beberapa alat bantu untuk membantu anak dalam composing, dalam reading, lebih ke composing sih itu. Jadi kalau yang saya tahu, kalau di sekolah lain kan kita belajarnya dari vocab di rumah, vocab di sekolah. Kalau di sini beda lagi, kita belajar dari part of speech-nya. Jadi bagian-bagian dari kata-kata tersebut. Jadi kalau anak-anak mengerti itu, jadi mereka lebih gampang untuk mengaplikasikannya. Iya, saya lihat kemarin karena pakai simbol itu kan memang cepat ini. Iya, kita paham gitu. Ini fungsinya sebagai apa gitu. Kemudian bagaimana Miss peran lingkungan di sekolah ini terhadap anak itu sendiri? Perannya sangat besar ya. Jadi anak-anak itu melihat atau merasakan empati dari lingkungan mereka, karena kita termasuk sekolah inklusi, menerima beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Salah satu tujuan kita itu menumbuhkan empati anak. Jadi lingkungan seperti ini membuat mereka melihat orang-orang yang berbeda itu nggak masalah. Istilahnya perbedaan itu adalah hal yang umum. Mereka terus teman-temannya juga nggak ada lagi ya. Nggak ada, sama sekali nggak ada pembulian di sini. Itu bagusnya sih. Jadi lingkungannya aman. Cara Miss supaya jangan sampai ada bully, jangan sampai ada diskriminasi itu bagaimana? Salah satunya pengawasan guru ya. Jadi perbedaan antara kita sama sekolah lain itu di pengawasan guru. Anak dan guru itu dalam satu ruangan yang sama, dalam waktu yang sama pula. Jadi tidak ada ruangan yang tanpa orang dewasa gitu. Jadi memang kita melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana ekspresi wajah mereka. Memang kalau misalnya pilih-pilih teman nggak mungkin nggak ada ya, pasti ada. Tapi karena ada intervensi orang dewasa, kita ingatkan, kita nasihati, itu bisa tidak terlalu besar masalahnya. Bagaimana di sekolah fasilitasi pembelajaran yang menggunakan sensorik? Sensorik itu menggunakan aparatus Montessori. Dalam bagian English, Math, Culture, semua kita punya alat-alat yang mereka pegang gitu. Jadi semuanya disediakan sama aparatus Montessori. Iya, disediakan sama sekolah. Kalau dalam bahasa Inggris bagaimana? Kalau dalam bahasa Inggris itu kita lebih ke grammar symbol, lebih ke apa lagi ya? Nanti kalau di kelas atas itu ada kayak papan kalimat, cara membuat kalimat yang mana subjek, mana yang objek, mana yang verb, itu biasanya ada di atas. Kan di sini banyak pakai sensor juga. Itu kenapa penting gitu ya sensor? Karena kan anak-anak itu kemampuannya dimulai dari yang nyata dulu ya. Jadi pemahaman itu bisa didapat kalau mereka dapat yang contoh konkretnya dulu. Setelah dapat contoh konkret, baru mereka bisa ke mentalnya nanti. Masalahnya kita sekarang anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 di sekolah konvensional kan langsung disuguhi teori-teori tanpa yang nyata gitu. Jadi nggak dapat pemahamannya. Bagaimana cara Miss sebagai kepala sekolah bisa mendorong supaya anak ini mau untuk praktek langsung? Masalahnya kan kita cuma belajar teori. Setelah belajar teori ada lupa apa yang dipelajari. Kita mungkin praktek langsung itu mendorong supaya anak ini mau untuk praktek itu. Salah satunya kalau dari kepala sekolah itu memberikan training kepada guru ya. Jadi gurunya juga di training dalam menggunakan alat-alat Montessori, dan di kelas pun dalam penjelasan itu harus menggunakan alat Montessori terlebih dahulu. Kalau seandainya mereka sudah paham, barulah guru-guru melangkah ke workshop seperti itu. Untuk evaluasi itu bagaimana? Kalau evaluasi kita ada per 6 bulan ya kalau untuk evaluasi guru. Tapi kalau untuk ke kelas-kelas itu biasanya kepala sekolah random, kapan saja bisa datang untuk memperhatikan. Dan kita ada juga grup
Jadi setiap ada masalah di kelas itu akan di-up di grup. Nanti kita akan adakan meeting untuk menyelesaikan atau mencari solusi. Biasanya seperti itu. Kalau untuk menumbuhkan motivasi siswa sendiri kan, kalau kita kan Mm-mm. memotivasi siswanya sebenarnya kadang ada nggak sulit gitu. Iya, Mas. betul. Menumbuhkan yang dalam diri mereka sendiri itu bagaimana, Mas? Kalau dari kita sih nggak ada yang kasih bintang, kita nggak ada ya kita kasih kado karena Montessori memang nggak ada kasih penghargaan. Lebih enggak ada. Jadi di Montessori itu kita ingin menumbuhkan kesadaran mereka bahwa mereka harus melakukan ini karena ya mereka harus gitu. Jadi kita tidak ada kasih penghargaan, nggak ada sih. Kalau punishment juga. Punishment kita juga nggak ada. Kita kasihnya konsekuensi. Sebenarnya Mas, kenapa tidak ada Punishment ya. penghargaan? Karena kita ingin menumbuhkan kesadaran di dalam diri anak, kewajiban yang mereka lakukan itu memang karena keharusan gitu. Jadi tidak akan ada orang nanti ketika mereka dewasa akan memberikan mereka misalnya penghargaan dalam melakukan hal-hal baik gitu. Itu kan manusiawi kita ya, menumbuhkan itu. Punishment juga kita nggak ada karena anak-anak kan memang di dunianya memang melakukan kesalahan ya. Jadi kita lebih ke konsekuensi. Jadi mereka tahu kalau saya buat A, konsekuensinya ini. Jadi ketika gede nanti mereka juga bakal jadi pribadi yang seperti itu. Jangka panjang. Iya betul, jangka panjang. Saya nggak kepikiran. Oh, iya. Makanya kita kelas Montessori kan mixed age group karena kita pengen kayak lingkungan di masyarakat ada yang lebih muda, sebaya, yang tua. Gimana sih cara mereka menyesuaikan diri gitu. Gitu sih prinsip Montessori-nya. Saya kan saya pengajar ya, Mas. Terus kalau saya tuh ada yang reward terus saya nggak kepikiran kalau ternyata reward ini akan berpengaruh ketika mereka dewasa. Iya. Apa sampai dewasa Betul, kalau di Montessori sih seperti itu. mengharapkan itu jadinya. Iya. Jadi kita pengen hal baik itu jadi kebiasaan gitu Iya, sih. bukan mengharapkan. Betul, sesuatu betul. Gitu kalau di sini. Soalnya cara Miss untuk mengarahkan orang dulu sebagai pemimpin itu kan kadang dulunya ada yang emang sebagai penceramah. Iya, iya, Kan iya. kalau di sini kan emang dulu fasilitator, dulu sebagai pemimpin itu supaya dia memang itu pembimbing gitu kan. Biasanya kita di setiap kelas itu ada kita tunjuk satu orang head teacher. Biasanya head teacher itu adalah orang